Shalom, yang diberkati Tuhan. Bertemu dengan saya kembali dalam renungan singkat ini ya. Tadi saya membaca dari Matius pasal 6 dan saya suka sekali dengan firman ini. Ya, saya rasa terberkati. Jadi mari kita baca ya. Matius 6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Wah, ini yang terjadi di zaman sekarang. Ini yang banyak terjadi, ya. Semua orang melakukan kewajibannya atau melakukan hal-hal positif, hal-hal yang baik. Itu kebiasaan memamerkan apa yang mereka buat. Saat ini saya melihat orang-orang berbuat apa saja untuk dipublikasikan, ada tujuan. Cari nama, cari uang melalui kewajiban yang mereka lakukan. Mungkin melalui video YouTube, melalui mungkin melalui subscribe. Saya tidak anti subscribe, tapi saya merenung firman Tuhan ini dan saya berkata, wow Tuhan, ini yang terjadi kok sekarang. Ya, ini yang terjadi saat-saat ini. Ya, begitu majunya teknologi dan manusia sudah menjadi semakin berubah. Apa yang kita buat seringkali bertujuan. Ada tujuan. Ya, mari hari ini kita lanjutkan baca lagi ya, ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat. Dari dulu di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, di gereja, di mana-mana, di jalanan, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, ini pesan Tuhan sendiri. Kalau engkau memberi sedekah, engkau berbuat baik, engkau berbagi, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Gak perlu dipamerkan, gak perlu dipromosikan. Bagi Tuhan itu orang-orang munafik, ya. Haleluya. Kalau engkau dipuji oleh manusia, oleh orang yang melihat engkau berbuat baik, ya itu upahmu. Ya saudaraku dikasih Tuhan, itu sudah upahmu. Ayat 3, tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diberbuat tangan kananmu. Padahal kita tahu tangan kiri dan tangan kanan begitu dekat, bersebelahan. Tangan kanan berbuat, tidak mungkin tangan kiri tidak tahu. Bahkan tangan kanan berbuat selalu, bahkan sering dibantu oleh tangan kiri. Dua tangan bekerja, memberi lebih mudah kan daripada satu tangan. Tapi Tuhan berkata, apa yang kau buat dengan tanganmu, biarlah tangan kirimu tidak tahu, tidak diketahui tangan kirimu. Artinya saudaraku, tidak perlu pamer, tidak perlu beritahu orang, tidak perlu publikasikan, tidak perlu video-videokan apa yang kau perbuat. Haleluya. Ini bukan saya yang katakan loh, tertulis loh. Ya, tertulis apa tangan kananmu buat, tangan kirimu tidak perlu tahu. Jadi tolong kita yang berbuat baik, kita mau belajar tanpa tujuan. Betul-betul tujuannya hanya satu, menyenangkan hati Bapa di surga. Ya, selaku ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sedekahmu diberikan secara tersembunyi. Ya, biar Tuhan yang membalas, bukan manusia. Seringkali kita lebih suka dan tujuan kita adalah dibalas. Perbuatan baik kita ini dapat pujian. Ya sudah, itu upahmu, pujian. dapat balasan perbuatan baik. Mari kita belajar, sore hari ini kita belajar
Perbuatan baik kita, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Tidak perlu dicanangkan, tidak perlu promosikan, tidak perlu publikasikan, tidak perlu beritahu orang-orang. Tidak perlu dunia ini tahu apa yang kau buat. Cukup Bapamu yang di sorga. Saya tahu, ini zaman modern. Saya tahu teknologi begitu maju, saya juga mengerti. Tetapi firman Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak berubah. Itu kehendak Tuhan bagi anak-anaknya. Ya, saya harap, dan bukan saya harap, tapi Tuhan sangat berharap melalui firman bacaan kita sore hari ini, memberkati setiap kita dan menjadikan kita lebih bijak dan lebih ada di hati Tuhan. Demikian pesan singkat saya dalam nama Yesus. Amin.